Baik, selamat malam semua. Hari ini kita akan melakukan Zoom setiap hari Jumat. Di mana hari ini sebenarnya kita akan bertemu dengan narasumber kita, yaitu Dr. Laimena Yusak. Tapi kebetulan Dr. Yusak masuknya mungkin agak sedikit lebih terlambat, karena tadi lagi ada pasien. Jadi kita akan mulai dulu sambil menunggu narasumber kita untuk join. Jadi saya akan memberikan sedikit informasi apa saja yang harus disampaikan mengenai perangkat ITERA Care sebenarnya. Jadi saya akan berbicara mengenai SOP-nya untuk perangkat ini. Baik. Sambil menunggu Ibu Bapak, mungkin kalau sudah ada pertanyaan, silakan untuk menulis di dalam kolom chatnya kita. Nanti sambil setelah narasumber akan masuk, nanti kita tinggal akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Ibu dan Bapak di dalam kolom chat tersebut. Tapi kalau misalkan ingin berbicara langsung, nanti silakan untuk raise hand saja atau angkat tangan. Nanti kita akan bukakan mic Ibu dan Bapak semua. Baik, jadi perlu kita ketahuin semua bahwa perangkat ITERA Care ini adalah perangkat yang menggunakan gelombang terahertz dan mempunyai 3 teknologi di dalam satu perangkat, yaitu gelombang terahertz, teknologi kuantum, dan teknologi optik kuarsa. Nah, sebelum Ibu dan Bapak menggunakan perangkat ini kepada teman-teman kita semua atau calon klien kita, ada beberapa SOP yang perlu kita ketahui. Oke, baik, saya akan mulai. Yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah jadi teman-teman semua atau ibu bapak semua yang perlu diketahui adalah kalau misalnya mendengarkan presentasi atau informasi perihal perangkat ini, pasti teman-teman atau ibu bapak semua sudah tidak asing lagi dengan pernyataan ini. Nah, di pernyataan ini ada 3 hal yang harus kita garis bawahi, yaitu mengenai baris pertama, bahwa peralatan ini adalah perangkat ini aman untuk digunakan. Artinya apa? Artinya kita sudah sadar bahwa perangkat ini pada saat kita gunakan kepada klien kita, itu sudah aman dengan sertifikat yang kita miliki. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam alinea kedua, ini berbicara mengenai bahwa perangkat ini bukan alat medis. Artinya, perangkat ini bisa membantu ibu, bapak, atau teman-teman semua pada saat bertemu dengan klien, mereka memiliki satu kondisi kesehatan atau memiliki sesuatu ketidaknyamanan di dalam tubuhnya. Nah, alat ini bisa membantu. Nah, terutama sekali adalah alat ini tidak menggantikan perawatan medis, tetapi membantu permasalahan dalam kesehatan mereka. Dan kalau teman-teman perhatikan di alinea ketiga, artinya pada saat seseorang ini masih melakukan medikasi kesehatan, maka kita tidak berhak atau tidak bisa memberhentikan kondisi mereka kalau mereka masih melakukan satu konsultasi dengan dokter mereka. Dan otomatis mereka sendiri juga harus menyadari dan mengerti bagaimana perangkat ini digunakan untuk membantu tersebut. Jadi ketiga hal ini harus kita mengerti dan yang pasti adalah si klien tersebut ini paham dan tahu bahwa kita akan
menggunakan perangkat ini untuk mereka. Oke, baik. Tunggu teman-teman sebentar ya, saya akan pause dulu. Oke, mohon maaf saya lanjut kembali. Baik. Nah, untuk permasalahan ini kita juga harus sadar dan paham sehingga pada saat kita di lapangan pun kita akan lebih berhati-hati lagi. Nah, untuk informasi yang selanjutnya, nah ini yang harus kita perhatikan adalah SOP yang kedua. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang ada di lapangan ini adalah orang yang tahu dan mengerti tentang atau memiliki background medis. Sehingga yang kita harus tahu bagaimana cara melakukan blow terhadap klien kita memiliki SOP, yaitu kita memiliki 10 titik dasar. Di mana 10 titik dasar ini kita bisa lakukan dan kita bisa mulai kepada para klien kita dengan memulai yang pertama adalah satu, mereka harus melakukan minum air dulu. Jadi minum air ini boleh air hangat atau air yang di blow. Kita sarankan airnya di blow karena kalau di blow ini dia memberikan energi kepada si air tersebut sehingga pada saat diminum ini memberikan energi dan juga mudah meresap ke dalam tubuh. Nah, bagian apa yang harus kita blow? Nah, yang pertama adalah alur blow ini boleh dari mana saja. Jadi tergantung kenyamanan dari setiap orang. Jadi tidak harus mulai dari tahapan misalkan saya mau mulai dari tangan dulu atau mulai dari telapak kaki dulu. Itu diperbolehkan. Jadi kalau saya mau menjelaskan, kita kalau misalnya mau memulai dari bagian titik belakang, ini kita berbicara mengenai arteri utama. Jadi arteri utama ini berada di bagian tulang belakang. Jadi kita bisa ngeblow dari bagian tengkuk belakang itu di bagian tengah sampai ke bagian bawah. Nah, ini kita bisa blow karena di bagian tengah ini adalah merupakan sel-sel induk ada di sana. Oke, baik. Ini Dokter Yusak sudah ada masuk? Dokter Yusak sudah. Malam, Dokter. Malam. Malam. Selamat malam, Dokter Yusak. Iya, malam. Nggak apa-apa, lanjut aja Monik kalau ini. Oke, saya lanjut sebentar, nanti setelah itu langsung dengan Dokter Yusak ya. Oke, baik. Jadi untuk 10 titik dasar ini, di luar dari yang bagian tulang belakang, kita bisa ngeblow lagi di bagian depan. Berarti ini di tulang tengah bagian depan. Ini juga kurang lebih, jadi di bagian tulang belakang kurang lebih 1 menit. Di bagian depan pun itu kurang lebih 1 menit. Nah, kemudian kita akan masuk ke 3 titik akupunktur. 3 titik akupunktur ini dimulai di telapak tangan, di tengah telapak tangan, kemudian kiri dan kanan. Setelah itu telapak kaki, kiri dan kanan juga, dan di ubun-ubun. Tapi apabila seseorang memiliki darah tinggi, maka di area ini tidak boleh di blow. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke 5 titik limpa. Nah, 5 titik limpa ini ada di area leher, samping, kiri, dan kanan, dan di semua lipatan. Yang pertama itu ada di ketiak, kiri dan kanan. Kemudian ada di lipatan tangan, ini juga di kiri dan kanan. Kemudian ada di lipatan paha, ini kiri dan kanan. Nah, setelah itu yang terakhir ada di belakang lutut. Nah, setelah 10 titik ini dilakukan, jadi kita bisa minum air lagi.
karena kan blow ini menghasilkan panas. Jadi kita butuh air untuk membantu mengeluarkan dehidrasi yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau teman SOP kedua ini teman dilakukan, maka yang harus kita perhatikan lagi untuk masalah berikutnya adalah apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Yang harus kita perhatikan adalah setelah kita melakukan terapi, ada batasan yang harus diketahui oleh mereka yang sudah di blow. Mereka tidak boleh mandi minimal 4 jam, atau minum air dingin, ataupun juga makan makanan yang dingin. Jadi sebaiknya sih untuk lebih menggampangkan dan memudahkan, sebaiknya setelah mandi dulu baru diterapi. Nah, yang pasti untuk mereka yang memiliki krisis penyembuhan yang parah, untuk melakukan blow durasi waktunya 50% dari durasi normal. Sedangkan kalau mereka yang melakukan blow setiap hari, jadi kalau misalkan blow-nya dari hari Senin sampai hari Sabtu, maka di hari Minggu atau hari ketujuhnya mereka diharapkan untuk beristirahat. Kenapa? Supaya tidak peka terhadap frekuensi. Sedangkan untuk mereka yang menggunakan 3 kali pertama, maka diharapkan mereka melakukan penggunaan 10 titik dasar tadi. Jadi blow-nya ke 10 titik dasar itu supaya untuk membantu membuka penyumbatan dia di dalam tubuhnya. Nah, kalau ada yang diizinkan, ada juga yang kita bukan tidak diizinkan, tetapi yang perlu kita harus garis bawahi, terutama untuk mereka yang memiliki kondisi yang lebih membutuhkan blow lebih dari 1 kali dalam 1 hari misalnya. Kalau misalkan mereka melakukan blow lebih dari 1 kali karena ada satu kebutuhan, maka durasinya itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Misalkan kalau di pagi hari saya mau pakai 30 menit, kemudian di siang hari itu 45 menit, dan di malam hari mungkin sekitar 45 menit. Dan jangan lupa juga apabila ada pendarahan atau luka bakar, maka di daerah tersebut tidak boleh di-blow. Dan apabila seseorang yang memiliki pemasang metal di dalam tubuhnya, seperti pasang ring, kemudian pasang pen, maka di area tersebut, baik di bagian depan maupun di bagian belakang, itu tidak boleh di-blow. Dan ini adalah beberapa kondisi yang tidak kita rekomendasikan. Untuk ibu hamil dan menstruasi, ini sama sekali kita tidak boleh lakukan blow. Tapi kalau misalkan seseorang yang mengalami kelainan pada katup jantungnya, atau memasang implan di area tubuh tersebut, atau ada luka terbuka, atau patah tulang, atau implan, maka di area tersebut tidak boleh di-blow secara langsung. Jadi di area yang lain saja. Dan yang terakhir untuk SOP yang perlu kita ketahui adalah pada saat seseorang itu sudah di-blow, kemungkinan mengalami suatu reaksi itu wajar. Tetapi yang harus kita perlu ketahui adalah reaksi tersebut masih dalam kondisi normal atau tidak. Kalau kondisinya sudah tidak normal, maka diharapkan untuk memberhentikan terlebih dahulu penggunaan dari perangkat tersebut. Begitu SOP yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan teman-teman semua. Selebihnya saya kembalikan ke narasumber kita, yaitu Dr. Yusak. Bisa dilanjutkan, Dr. Yusak? Ya, oke. Selamat malam semua. Selamat malam kembali. Ya, jadi
prinsipnya tadi sudah disampaikan sama Monik. Saya cuma mau menggarisbawahi syarat dari penggunaan gelombang ITERA ini, ya ada beberapa hal penting yang benar-benar harus diperhatikan. Nah, tadi kalau Monik bilang sebelum dan sesudah terapi minum air, ya betul, itu harus ya wajib dilakukan. Tujuannya bukan sekedar bahwa minum air karena dehidrasi aja, karena efek dari panasnya sehingga dehidrasi, tetapi sifat dari gelombang terahertz itu harus ada air baru energinya akan terserap dengan baik. Ya, jadi gelombang terahertz ini baik kalau ada air, ya, karena sifat gelombangnya mirip dengan air. Sehingga kalau dia ada air, energi yang diserap ke bagian tubuh itu akan jauh lebih banyak dan lebih kuat. Syarat kedua, yang diterapi harus mau menerima, yakin atau percaya bahwa gelombang ini bisa, ya, bisa memperbaiki kondisi tubuh dia, bisa membantu menyembuhkan keluhan-keluhannya, bisa mengurangi ya ketidaknyamanannya. Kalau dia tidak percaya, jangan sekali-kali melakukan terapi. Jangan memaksa orang yang tidak mau diterapi. Ya, kalau dia menolak, hasilnya adalah feedback terbalik, di mana hasil akhirnya dia akan merasa nyeri, merasa pegal, dan merasa lemas. Ya, yang ketiga, syarat yang ketiga yang penting lagi adalah yang menterapi harus ikhlas. Ya, ini penting. Ya, kalau dia melakukannya tanpa rasa ikhlas, berjam-jam di terapi pun tidak akan ada hasil. Ya, yang menterapi pun harus mempersiapkan diri. Ya, dia harus menterapi dirinya sendiri, minum air yang di-blow juga sebelum dia menterapi orang lain. Bukan lamanya waktu terapi, tetapi adalah rutinitas terapi. Tadi Monik sudah jelaskan bahwa setelah terapi 7 kali berturut-turut atau 10 kali berturut-turut, kita off 1 hari. Jadi sama kayak prinsip olahraga. 5-0, 2-0. 3-0, 2-0. 3 hari berolahraga, off 1 hari, 2 hari lagi berolahraga, off 1 hari. Jadi dari 7 hari, 5 hari efektif olahraga. Demikian juga untuk melakukan terapi, perlu ada kondisi kita mengistirahatkan tubuh, supaya dia bisa beraktivitas juga, tidak selalu dirangsang. Jadi tubuh merangsang dirinya sendiri untuk juga aktif. Untuk proses detox segala macam, ya. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan selain SOP. SOP yang harus dilakukan secara benar dan tepat, ya. Yakinlah bahwa alat ini memang luar biasa bagus, ya. Tetapi pada orang-orang yang tidak percaya, menolak, tidak akan berhasil. Jadi kalau ada orang sakitnya sama, yang satu berhasil, satu tidak, kita mesti korek. Kenapa dia tidak berhasil? Dia tidak percaya, tetapi minta diterapi, atau yang menterapi pun males gitu loh, terpaksa, ya kan? Jadi perhatikan poinnya. Alat ini penggunaannya sangat sederhana dan sangat mudah. Jadi siapapun bisa melakukannya, asal dilakukan dengan SOP yang benar. Ya, nah itu poin penting yang mau saya sampaikan. Ya, jadi saya ke roadshow kemanapun selalu saya sampaikan hal-hal seperti ini supaya dapat hasilnya maksimal. Karena ada yang bilang, wah aku nggak berhasil, tapi ada yang berhasil sampai takjub luar biasa, padahal penyakitnya sama. Ya, kembali lagi semua main gelombang tidak seperti minum obat. Kita minum obat, kita nggak mau minum obat, kita minum paracetamol, demam kita turun, sakit kepala kita pasti hilang. Tetapi tidak dengan gelombang. Begitu kita menolak, reject, denial, gelombangnya tidak bekerja. Ya,
Jadi prinsip itu harus diperhatikan. Nah, itulah yang mau saya sampaikan. Semoga teman-teman yang bergerak di bidang terapi, terapis harus memperhatikan dirinya juga, ya. Jadi semangat mengeblow boleh, tetapi perhatikan juga dirinya juga harus diterapi. Ya, ingat. Jangan sampai kebablasan, ngegas terus, nggak ada remnya nanti. Ya, nanti akhirnya sakit, tubuhnya sakit. Ya, nah, kira-kira itu yang mau saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dalam waktu yang singkat ini. Oke, dokter, boleh saya tanyakan ya dok? Ini kan selain kita harus mengerti SOP, terus mindsetnya juga harus benar, terus yang melakukan blow juga harus sehat walafiat ya dokter. Begitu. Ya, jadi yang ngeblow harus dalam kondisi sehat. Dan ngeblow pun juga tidak boleh dur. Umpamanya satu orang ngeblow 1 jam sebanyak 3 orang berturut-turut, nggak boleh. Harus ada jeda waktu. Ya, harus ada jeda waktu. Oke, baik. Dok, ini ada pertanyaan. Kalau ada varises pada paha kaki bawah, ini post operasi dan masih kondisi bengkak, apa bisa di blow ya dok? Varisesnya udah dioperasi, ada perdarahan nggak? Di sini tidak diinformasikan sih dokter. Iya. Nggak ada, dokter. Masih ada perdarahan, sebaiknya dihindari. Ya. Ataupun masih baru habis operasi, sebaiknya dihindari dulu sekitar paling nggak 2 minggu ya. 2 minggu dihindarkan dulu. Nanti sudah tenang, baru boleh blow. Ya. Sebenarnya tetap boleh, tapi karena saya nggak tahu kondisinya seperti apa, saya nggak bisa adjust. Ya, karena ini hanya berdasarkan informasi kata-kata. Jadi nggak bisa ngebayangin bentuknya seperti apa sih. Nah, jadi harus dilihat. Ya. Jadi teman-teman juga kalau namanya ada, saya mau minta di blow ini begini, kondisinya begini. Nah, jangan. Ya, kita harus yakin dulu bahwa ini aman. Ya, terutama orang wah sakit kepala main blow ternyata darah tinggi, meledaklah itu tekanannya ya. Jadi harus diperhatikan, hal-hal itu harus ditanyakan dulu sedetail mungkin. Kalau ragu kita bisa tunda dulu ya. Jadi dokter, ini prinsipnya kayak kita tuh kayak dokter juga ya dok. Jadi kita nanya detail, kalau misalnya kita merasa ragu-ragu, sebaiknya kita postpone dulu. Oke aja sama minum air. Jadi dengan minum air aja sebenarnya sudah sangat besar sekali manfaatnya. Ya, jadi tidak bisa dilakukan terapi, tapi kita minum air yang di blow aja sudah sangat membantu. Oh baik dok. Dok, ini ada pertanyaan dari Pak Hartono. Kalau misalnya kita melakukan terapi itu lama, apakah akan berdampak pada si calon klien kita itu? Nah, ini tergantung lagi, sebenarnya ini ada satu ilmu lagi yang mau saya sampaikan, cuman saya nggak bisa menjelaskannya lewat Zoom. Itu nanti lewat roadshow mau saya sampaikan. Ya, jadi nanti yang baru nih. apa namanya, leader-leader kalau nanti ada jadwal roadshow saya nanti ikut, saya akan buka di situ. Jadi selama ini SOP kita adalah kita membuang energi yang dari atas ke bawah, kita buang lewat tulang ekor, kita membuang energi negatifnya dia. Nah biasanya kita nggak menutup kembali atau mengembalikan energi dia sehabis terapi. Nah biasanya itu dia akan mungkin merasa pegel atau rasa lemas segala macam karena energinya tidak dikembalikan lagi. Nah itu nanti ada teknik lagi yang untuk mengembalikannya. Cuman saya hanya bisa sampaikan saat nanti saya roadshow. Saya akan demokan karena itu titiknya beda sekali. Ya, cara melakukannya pun terbalik. Ya, jadi saya nggak bisa lakukan di sini. Nanti salah penerimaan, salah persepsi, cilaka nanti. Ya, karena main energi tidak boleh sembarangan. Salah melakukannya, terbalik hasilnya. Ya. Oke. Jadi nanti leader-leader kalau pas saya roadshow bisa hadir, nanti tinggal ditularkan lagi ke member-membernya, ya. Oke, jadi nanti informasi baru ini kita akan dapatkan pada saat roadshow.
Roadshow roadshow. ya dokter ya. Nanti ada roadshow Cilacap sama Solo. Ini ya mungkin nanti di Cilacap saya buka, di Solo saya buka. Oke, berarti ini member-member atau jaringan yang ada di Solo dan di Cilacap silahkan gabung ya dokter ya. Iya, membernya terutama supaya membernya bisa mengajarkan lagi ke leadernya bisa menurunkan lagi ke member-membernya. Jadi kita kembalikan lagi energinya yang dibuang itu dibalikin lagi supaya dia jangan energinya habis gitu ya. Oke, ini Dokter Yusak nih memberikan satu hal yang sangat penasaran sekali untuk ditanyakan ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Neneng nih dokter. Kalau saya memiliki tahi lalat atau tanda lahir hitam, tapi ini tumbuh dok. Nah, ini apakah bisa diterapi? Itu mengganggu nggak ya? Saya juga punya, terus terang saya juga punya di lengan. Kapan hari sempat tanpa sengaja saya pakai yang pro, sempat kena tuh. Waduh, karena ini sesuatu yang dari anugerah, jadi saya biarkan, jadi saya setiap kali mau terapi itu saya lewatin. Kalau tidak mengganggu, biarkan aja. Kecuali dia berasa gatel, ya itu bisa rontok sih bisa. Ya, cuman kalau umpamanya itu memang bawaan lahir sebaiknya jangan. Baik, jadi selama tidak mengganggu kesehatan ya dokter ya? Ya, selama dia tidak gatel, tidak membesar, tidak mengganggu, biarin aja. Ya. Ini ada pertanyaan dengan Pak Setio. Saya buka dulu mic-nya ya. Oke, sebentar. Pak Setio? Ya, ya dokter, itu tadi yang tentang varises itu dokter. Yang varises tadi, ini varisesnya post-op sudah kira-kira 3, halo? Iya Ibu, iya Ibu. Ya, varisesnya sudah 3 bulan, sudah menutup bagus. Tapi kok masih bengkak, gitu dokter. Apa kira-kira bisa di blow? Oh. Yang tadi saya tanya lewat iya. itu sebenarnya sudah bagus, kok masih bengkak ya, kadang nyeri gitu. Ya tetap minum obat dari dokter. Terus apakah bengkaknya itu dari apa enggak tahu, apa boleh di blow atau di telapak telapak kakinya saja? Bengkaknya keras apa lembek? Bengkaknya itu lembek. Oh, bisa di blow. Ya, cuma kadang agak nyeri kan, terus dikasih obat kan terus mengganggu jalan gitu loh. Di blow aja, nanti bisa ikut mengurangi, bisa. Terus apa boleh disemprot sama itu ya? Air yang di blow itu ya? Boleh. Boleh. Nggak ada masalah, silakan. Terus yang kedua dokter, ini ada prostat dokter, ini ada itu member saya. Mungkin Pak Thomas, monggo Pak Thomas yang habis di kateter. Halo Pak Thomas. Mungkin Ibu wakilkan saja Bu. Oh ya, itu aja nanti biar menyusulnya ada member saya yang Pak Thomas ini. Iya, saya. Oh ya, monggo Mas. Saya hadir. Ya Bu Pri, ada saya. Oke, baik Pak. Silakan pertanyaan Pak. Bisa dengar ya? Suara saya? Iya. Suara saya terdengar enggak? Iya Pak. Halo? Halo ya Pak. Iya, jadi saya kan kena prostat. Ya. Hari memang di kateter, tapi sekarang sudah dilepas. Waktu di kateter itu saya menanyakan yang misalnya kateter itu kena sinarnya atau mungkin panasnya itu nggak ada pengaruh, itu ke satu. Ya, ada lagi Pak? Halo? Kok hilang ya? Halo? Ya, ada lagi. Halo? Ya, Pak, silakan. Halo?
Silakan Pak. Suara saya nggak dengar ya? Kedengaran Pak? Dok? Iya, dengar. Halo? Dengar Pak? Halo? Dengar ya? Iya, silakan Pak. Bapaknya yang nggak dengar. Yang ingin saya tanyakan, lalu di sebelah mananya yang harus di blow ya? Sesuai dengan petunjuk yang lalu, memang tulang belakang itu paling utama ya, karena di dalam totok syaraf itu juga mesti dari belakang. Orang-orang yang pijat tradisional itu pun mesti yang belakang dulu yang di ini, karena memang titik-titik saraf yang untuk kena sakit baik, itu Pak. kan Saya tarik kesimpulan dulu boleh ya Pak? Jadi pertanyaan Bapak, ini kan Bapak sedang pasang kateter. Halo? Ya, Bapak kan sedang pasang kateter. Ini blow-nya di bagian mana? Dan apa yang tidak boleh gitu ya Pak? Oke, Dokter Yusak, mohon maaf, boleh bisa dibantu? Ini, kalau ada sesuatu yang dipasang di badan, itu dihindari untuk di blow. Oke, apapun ya Dok? Ya, apapun. Jadi apapun yang dipasang di badan sebaiknya dihindari untuk di blow. Tetapi tempat lain yang tidak ada pemasangan alat atau bahan itu bisa dilakukan blow. Saya kan ada di kaki kanan, itu dulu kecelakaan, ada pen mulai dari lutut sampai ke paha, pangkal paha atas. Nah itu kalau yang di bawah hanya betis bawah sampai telapak kaki itu boleh nggak Dok di blow? Asal tidak ada besi atau plat bisa. Bukan, yang saya tanyakan memang kalau yang di betis ya, betis belakang maupun depan itu nggak ada platnya ya. Tetapi platnya itu hanya dari lutut sampai dengan pangkal paha atas, hampir sampai di pantat ya, hampir di pantat. Jadi intinya telapak kaki saya yang kanan ya sampai ke betis itu boleh ya? Boleh. Oke. Nah itu yang ingin saya garis bawahi, karena saya tetap masih takut. Kalau telapak kaki sih nggak masalah, tapi betis ini boleh banggakan. Di betis pun ada titik-titik saraf yang untuk penyembuhan. Baik Pak, terima kasih banyak. Karena waktu saya boleh cut sedikit ya Pak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Yusak, bagian mana yang boleh di blow dan bagian mana yang tidak boleh di blow. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikut. Ini ada pertanyaan mengenai kalau kita ganti klep jantung dengan sapi, mohon maaf ini saya baca dulu, apakah boleh blow di daerah jantung? Untuk itu dokter, jadi seseorang ini udah pasang klep jantung, boleh nggak di blow di daerah tersebut? Masalahnya apakah ada unsur alat yang terpasang di dalam? Nah itu yang mesti diketahui. Ya, penggantian klep artinya adakah sesuatu yang ditanam di dalam? Itu mesti dicari tahu dulu. Oke, baik. Di sini tidak diinformasikan. Ya, jadi kalau sesuatu yang tidak jelas kita jangan lakukan. Oke, baik. Dok, maksudnya itu jantungnya diganti dengan klep yang baru, tapi dari sapi. Tidak ada besi, maksudnya bukan kayak macam ring atau apa, bukan, cuma ganti klep aja. Ganti klep. Kasusnya apa ya waktu itu? Klepnya bermasalah, klepnya retak, klepnya kendor.
Klepnya kurang jelas sih, cuma ganti klep gitu. Nah, nanti tolong dicari tahu dulu karena ini jantung kan mesin utama. Jadi kalau umpamanya maupun di blow, kita dari belakang aja. Dari belakang aja ambilnya. Oke, baik. Dokter, Ya. ini ada pertanyaan lagi untuk seorang yang sudah operasi katarak, apakah boleh blow di daerah mata tersebut? Kalau sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi lensa mata itu tidak ada pembuluh darah di situ. Sehingga kalau ada panas yang diserap, nah itu mata yang tadinya normal itu bisa jadi katarak. Jadi sebaiknya kalau mau blow mata, sebaiknya dari belakang aja. Dari belakang kepala maksudnya. Oke, jadi di area belakang kita blow ya, Dok? Ya, karena lensa mata tidak punya pembuluh darah. Jadi dia nggak bisa menahan panas. Oke, baik. Kalau dia nggak bisa mengukur panasnya nanti repot ini ya. Sebaiknya dihindari yang nanti kalau nggak paham nanti malah jadi masalah nanti. Oke, baik dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Yohanes. Kalau ada pasien yang patah tulang, tulang selangkanya itu lepas dan dibawa ke pengobatan tradisional. Setelah 2 bulan, tangannya masih belum bisa diangkat ke atas dan jari-jarinya bengkak bila tangan itu digantung. Ini bisa di-blow nggak ya, Dok? Soal bisa di-blow, untuk ototnya bisa, tetapi tulangnya yang bengkok nggak bisa. Karena harus dicari tahu dulu bahwa apakah tulang yang bermasalah sudah direposisikan kembali secara benar. Ya, jadi di-blow bukan berarti langsung bengkok, patah, langsung bisa nyambung, terus ini. Nggak begitu. Secara mekanik, blow tidak bisa memperbaiki. Tetapi otot sekitarnya, jaringan sekitarnya yang bermasalah, yang meradang, yang sakit, itu bisa diperbaiki. Oke, berarti ini ada memang kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak bisa gunakan perangkat ini untuk menghasilkan hasil optimal ya, Dok? Ya. Dok, Bu Monik, mohon izin menambahkan. Iya, Pak. Ya, Dok, yang patah tulang tadi, ini memang di pengobatan alternatif ya, atau pengobatan tradisional. Memang belum di ronsen ulang apakah sudah reposisi atau pada posisi yang benar. Cuman ada yang di ketiak itu tangan diangkat tuh berasa kaku gitu, Dok. Jadi sepanjang tangan sampai lengan itu berasa kaku sehingga tangannya nggak bisa diangkat maksimal. Paling sudut 30-20 derajat saja. Nah, kalau tangan itu digantung gitu, terus jari-jarinya semua bengkak gitu. Nah, sempat kita blow itu pada posisi jari-jari dan ketiak gitu. Hasilnya? Hasilnya baru blow 1 kali, Dok. Dia hanya merasa hangat dan nyaman gitu. Baru blow 1 kali sih. Iya. Yeah. Karena saya nggak lihat kondisinya, jadi saya nggak bisa ngebayangin. Ini ada terjadi penonjolan kah dari tulangnya, atau pembengkakan di sekitar tulangnya, nah atau cuma ototnya. Kalau dia ototnya, harusnya bisa dibantu. Ya, kalau ototnya aja bisa, nggak ada masalah. Ya, tidak ada pembengkakan, Dok. Mohon maaf, tidak ada pembengkakan di bekas patahnya, tidak ada pembengkakan. Dan jadi, tidak ada penonjolan. Daerah lengan, persendian, leher, sampai belikat belakang, dada, sampai lengan bawah, itu di blow aja coba. Oh, baik, baik. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih, Bu Monik. Ya, baik, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Veranita nih. Saya buka untuk mic-nya ya, Bu. Baik, selamat malam. Makasih Mbak Monik. Iya, tadi ada pembahasan tentang tai lalat ya. Tai lalat yang hidup. Ini ada teman cerita anaknya baru dioperasi kemarin, dibuang tai lalatnya di leher. Itu tai lalat dari bayi, tapi belakangan suka sakit. Jadi sama dokter dioperasi, dan katanya ada
keras di belakangnya itu keras kayak ada jakun gitu. Pakai laser. Terus saya kurang tahu bagaimana dia ininya operasinya, tapi ada di perban gitu dok, ada perbannya masih, dan ada tai lalat lain di muka yang juga gatel katanya gitu. Kalau yang baru dioperasi mungkin nggak boleh ya dok di apa-apain, nggak boleh kita blow. Kita nggak lihat soalnya ya lukanya seperti apa. Jadi sebaiknya jangan dulu diapa-apain. Iya, dia disuruh balik kontrol lagi itu seminggu dari sekarang gitu. Jadi sesuatu yang tidak dilihat jangan dilakukan. Yang tidak kita ketahui jangan dilakukan. Karena mungkin aja karena efek operasi yang bla bla bla, terus kita coba lakukan terapi. Nah, sebenarnya terapinya sendiri tidak merusak atau mengganggu atau membuat dia tambah ini, tetapi kalau tindakan operasi itu yang kadang-kadang terjadi kendala, nanti disalahin. Jadi hindari sesuatu, kita mau niat nolong, tetapi kita nggak menolong tanpa pengetahuan yang dalam, sebaiknya jangan. Saya pun di praktek, kalau saya ragu, saya nggak mau lakukan. Ya, saya lihat dulu pasiennya gimana, bisa apa enggak. Kalau ini nggak bisa, saya lakukan. Kalau saya bilang ini pakai obat nggak bisa nih, baru saya blow. Tapi kalau saya bilang ini masih bisa obat, silahkan pakai obat dulu. Baik. Kalau untuk tai lalat yang lain yang kecil-kecil di mukanya yang katanya gatel itu apa di blow dengan seperti kita ngeblow muka aja dok? Ya, itu kalau di blow ya mungkin dalam beberapa hari dia akan rontok. Tetapi ingat, itu di daerah muka daerah sensitif. Pakai level 1. Ya, jadi perhatikan begitu nanti mukanya gosong atau terjadi lepuh, itu resiko. Ya, sebaiknya tidak usah. Ya, hindari di daerah muka, sebaiknya tidak dilakukan. Karena kalau mau lepaskan tai lalat itu butuh waktu. Nah, sedangkan muka itu tipis, ya. Baik. Baik, terima kasih dok. Bu Vera. Iya, makasih. Baik, ini dokter satu pertanyaan terakhir. Ini sepertinya dari Ibu Neneng, pecinta binatang rupanya. Jadi dia memiliki seekor kucing, dokter. Nah, dok, ini mengalami skabis. Ini bisa di-blow atau tidak? Mengalami apa? Karena skabis, dokter. Oh, skabis. Itu ya, kutu itu. Kalau kutu ya, itu kutu. Nah, Ibu Neneng ini punya yang klasik, dokter. Bisa di-blow pakai nomor yang berapa powernya, dan kalau mau di-blow itu rutin berapa kali dalam seminggu, dok? Nah, jadi Ibu Neneng mesti begini. Blow itu tergantung kucingnya. Tanya dulu sama kucingnya, ini panas nggak? Hangat nggak? Gitu. Boleh, bisa ya. Jadi ukurannya tuh dirasain, tanya meongnya, ini kepanasan nggak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah mau nomor berapapun, tetapi kutu-kutunya harus dibersihkan dulu, ya. Saran saya supaya kucingnya punya power itu dikasih minum air yang di blow. Wah, itu luar biasa itu. Itu pengalaman tetangga saya, dia suka kucing yang sudah sekarat, dia kasih minum air di blow, hidup lagi, sampai dia gemeter cerita sama saya, saking happy-nya. Ya cuma minum airnya doang, kucingnya batuk-batuk sembuh. Saya berobat kucing, batuk-batuk 7 juta habis katanya. Tapi dengan menggunakan air yang di blow aja sembuh katanya. Ya, nah itulah keajaiban ini. Jadi buat siapapun bisa, tinggal diatur aja. Ya mau pakai 2 boleh, mau pakai 1 boleh ya. Yang penting kucingnya nyaman. Oke, baik. Jadi tidak hanya manusia yang nyaman, tapi binatang juga ya, dokter? Ya, kemarin itu malah ada yang ngeblow ikan. Ada yang ngeblow ikan. Ya, iya, di akuarium, ditembakkan ke akuarium. Oke. Tapi jangan ngeblow ikan teri ya. Kekecilannya, dokter? Bukan. Begitu diblow jadi ikan lele dia nanti. Karena sel-selnya menjadi baik. Baik dokter, ini pertanyaannya dari tadi cukup menarik.
Dan ada satu isu yang dari Dr. Yusak yang kita akan tunggu-tunggu karena akan dibuka di roadshow. Jadi kita akan tunggu kapan Dr. Yusak roadshow, dan semua membernya jangan lupa datang pada saat dokter akan ada roadshow. Nah dokter, untuk menutup Zoom kita hari ini, tadi kan di depan sudah dokter tekankan apa yang harus dilakukan oleh kami selaku orang-orang yang di lapangan. Nah untuk penutup dokter, apa lagi yang mesti harus di-highlight buat kami? Ya, harus tetap semangat. Menolong orang, niat baik, dilakukan, tetapi juga harus punya ilmunya. Jadi, lakukan dengan benar. Itu aja. Ya, SOP-nya, jalur-jalurnya dipelajari dengan benar. Sebenarnya penggunaan ITERA ini sangat mudah banget gitu loh. Ya, ibaratnya lakukan aja SOP, minum air, SOP, terapi, kemudian titik fokus.